Hiruk-pikuk kompetisi sesaat beristirahat setelah usainya Liga Kansas. Namun berbagai masalah kini menghadang sejumlah besar pemain di Indonesia. Pasalnya sejak berakhirnya kompetisi banyak pemain tidak menerima gaji dari klubnya. Para pemain memang sulit menuding siapa yang salah jika klubnya tidak lagi memberi gaji. Pasalnya tidak semua pemain memahami sepenuhnya semua persoalan hak dan kewajiban klub dengan pemain yang bersangkutan yang tertuang dalam kontrak. Ya akibatnya ya mungkin gaji kita nggak terima. Ya sebenarnya saya gitu kan, saya juga kemarin kurang baca jelas gitu loh. Saya dikontrak di bilang lisan saya setahun, tapi ternyata setelah habis kompetisi tiba-tiba rupanya saya hanya setelah habis kompetisi gitu loh. Saya juga kaget, tapi memang saya salah gitu loh. Saya terima semuanya gitu. Di Indonesia, pemain biasanya langsung melakukan kesepakatan setelah melihat jumlah uang yang diterimanya tanpa meneliti isi kontrak. Akibatnya di akhir kompetisi mereka baru menyadari kelalaiannya. Ya mungkin karena dia tuh karena mikir masalah yang pertama mungkin masalah uang kali mungkin ya. Tergiur dengan uang kontrak itu sekian juta, mungkin dia langsung tanda tangan ya. Tapi dia nggak terlebih dahulu itu membaca isi kontrak itu. Jadi biasa itu di kontrak tuh biasanya ada jebakan-jebakan yang nggak kita inginkan gitu. Kini saatnya pemain untuk bersikap profesional. Para pemain sebetulnya harus disadarkan betapa pentingnya aspek hukum di tengah karir yang mereka lakoni. Para pemain di Indonesia kini bahkan perlu mengenal konsultan hukum yang mendampingi mereka saat melakukan kesepakatan, seperti halnya pemain profesional di Eropa. This moment, and not only this moment, but already more than 10-20 years, when players sign a contract, they always have the help of someone special, sometimes advocate, sometimes a man who special knows about contracts. Selama ini di Indonesia, para pemain memang seperti berjuang sendiri. Sebab belum ada lembaga independen yang berfungsi melindungi kepentingan pemain jika bermasalah dengan klub. Karenanya, sekitar setahun yang lalu, pemain senior Fahri Husaini memunculkan ide untuk membentuk semacam dewan pemain yang diharapkan bisa membela kepentingan para pemain. Menurut saya lebih bagus ada dewan pemain, dan dari dewan pemain itu bisa membantu mereka kalau ada masalah dengan masalah hukum. Mungkin dari dewan pemain masalah ini bisa diselesaikan karena dewan hukum ini bisa melalui agen hukum gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi perlu sekali menurut saya dewan pemain ini. PSSI yang merupakan satu-satunya wadah persepak bolaan tanah air selama ini memang kurang tanggap dengan kepentingan pemain. Namun di musim mendatang persoalan hak dan kewajiban klub dan pemain mulai diantisipasi dengan menerapkan standar baku kontrak pemain dengan klub. Kami mengerti sekali bahwa saat ini memang hal tersebut sangat rancu. Ya, namun dalam kesempatan ini saya menghimbau kepada seluruh baik pemain dan klub tidak dahulu mengadakan ikatan kontrak sebelum menerima konsep kontrak standar yang telah dibuat oleh PSSI. Kendati sudah 3 musim kompetisi berlangsung, atmosfer sepak bola di Indonesia memang masih jauh dari profesional. Sehingga keinginan untuk membentuk semacam dewan pemain yang memang bertujuan untuk membela kepentingan para pemain sendiri paling tidak pantas didukung jika tujuannya betul-betul positif.